Apa judulnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus adalah Alef dan Taf. Alef dan Taf itu adalah bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunaninya saudara sering kenal, sering dengar, namanya Alfa dan Omega. Jadi Alef itu adalah alfanya, Tafnya adalah omeganya. Jadi satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesianya awal dan akhir, atau A dan Z. Ya, kira-kira gitu. Coba kita lihat dulu ayatnya. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kalau dalam bahasa Ibrani kira-kira, aku adalah Alef dan Taf, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Alef dan Taf itu adalah bahasa Ibrani. Iya. Nah sebenarnya ucapan Yesus itu Bapak Ibu, itu adalah Alef dan Taf, bukan Alfa dan Omega. Kenapa? Karena Yesus berdialog dengan murid-muridnya dalam bahasa Ibrani. Cuma pada saat itu bahasa yang umum yang dipakai adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi sebenarnya Yesus hidup menggunakan bahasa Ibrani dengan murid-muridnya. Atau istilah Ibraninya itu adalah bahasa Aramik. Ya, jadi sebenarnya tulisannya ini adalah Alef dan Taf, bukan Alfa dan Omega, enggak. Cuma diterjemahkan kalau dalam bahasa perjanjian barunya adalah dalam bahasa Yunani. Jadi Yunani dulu Bapak Ibu itu adalah bahasa internasionalnya. Sekarang bahasa internasionalnya apa? Inggris. Bahasa Inggris. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa bahasanya jadi bahasa Inggris? Saudara tahu enggak kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Karena paling banyak penjajah adalah Inggris. Jadi seluruh dunia banyak jajahannya. Jadi paling diterima adalah Inggris Bapak Ibu. Nah, dulu Yunani paling banyak jajahannya. Amin. Dulu penguasa dunia juga. Lah, bahasa itulah dipakai. Jadi itulah yang menjadi dasar kenapa dipakai bahasa Yunani untuk menerjemahkan. Padahal sebenarnya Yesus memakai bahasa Ibrani, atau yang lebih spesifik adalah Aramik. Nah, Yesus adalah Alfa dan Omega atau Alef dan Taf Bapak Ibu. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita di dalam Yesus, saudara pasti menang. Karena apa? Yesus yang menentukan nasib kita. Dia kata terakhirnya. Jadi misalkan saudara hari ini, apapun vonis dokter terhadap diri saudara, apapun vonis dokter terhadap penyakit saudara, tapi kata Yesus, kamu sembuh. Yang sembuh yang terjadi saudara alami. Amin. Karena kata terakhirnya Yesus. Nggak ada lagi lebih terakhir dari Yesus. Benar Bapak Ibu? Ya, ketika saudara gagal, dunia berkata, udah habis kesempatan kamu. Tapi ada kata terakhir, namanya Yesus. Saudara masih punya kesempatan. Amin Bapak Ibu. Apapun kata dunia tentang masalah saudara, udah deh, habis deh kamu, nggak ada harapan. Udah terus kamu, nggak akan mungkin bisa bangkit lagi usahamu. Tapi ada kata terakhir namanya Yesus, kamu bisa bangkit lagi. Amin. Karena apa? Yesus adalah kata terakhir. Apapun kata dunia, apapun vonis dunia, kalau Yesus berkata, kamu pulih, kamu sembuh, kamu bangkit, kamu mengalami sukses lagi. Dan itu yang terjadi karena Yesus adalah kata terakhir di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Alef dan Taf itu menjadi kata berkat bagi kita. Karena itulah yang menjadi penentu kehidupan kita Bapak Ibu. Iya, jadi itu luar biasa ya. Nah, Yesus itu bisa bebaskan manusia dari dosa Bapak Ibu, tetapi Taurat itu tidak bisa membebaskan. Kenapa Taurat tidak bisa membebaskan? Karena Taurat itu hukum. Hukum harus bersifat adil, hukum harus menuntut, hukum harus mendakwa. Saudara hidup dalam hukum, saudara tidak akan bisa bebas Bapak Ibu. Lalu siapa yang membebaskan? Si penebus yang membayar tebusan. Siapa yang membayar tebusan dosa kita? Yesus. Itu yang membebaskan kita. Amin Bapak Ibu. Siapa membela kita? Yesus. Kalau ada orang yang ada penjahat sekarang, ya mungkin yang korupsi atau apa Bapak Ibu, yang saudara lihat di TV, siapa yang bisa membebaskan mereka? Si pengacaranya kan? Mereka yang melobi terus kan? Mereka yang membela terus kan? Lah Yesus kan pengacara kita. Benar Bapak Ibu? Pengacara ajaib kita, benar? Lah iya dong. Dia membela kita kan? Iya kan? Ya, kadang-kadang juga orang dibebaskan dari tahanan kalau apa? Ada yang bayar, ada yang nalangi, ada yang jamin. Benar. Siapa penjamin kita? Yesus kan? Karena itulah hanya Yesus yang bisa menebus kita dari dosa, dari dakwaan, dari hukuman. Oke? Ya. Yesus membawa kebenaran Allah sehingga kita yang percaya kepadanya benar di hadapan Allah. Sedangkan Taurat adalah kebenaran manusia yang mengerjakan. Coba kita lihat Roma 10 ayat 4 sampai dengan 5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya.
Haleluya Bapak Ibu. Nah, awalnya Allah dengan manusia itu satu, karena manusia masih kudus, belum jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah dengan manusia terpisah. Jadi ada pemisah antara Allah dengan manusia, Bapak Ibu. Nah, Allah berkata, kalau kamu bisa lepas dari dosa, maka manusia ini bisa dekat dengan Allah, bisa bersekutu dengan Allah. Bagaimana cara manusia bisa lepas dari dosa ini? Ada namanya hukum. Itulah namanya hukum Taurat. Jadi Allah berkata, kalau kamu bisa melakukan hukum Taurat ini, maka kamu dianggap benar, kamu tidak berdosa lagi. Jadi hukum Taurat inilah menjadi acuan apakah manusia ini berdosa atau tidaknya sesuai dengan hukum ini. Sama seperti sekarang lah, saudara bersalah atau tidak ditentukan oleh apa? Hukum, benar? Iya, saya ambil contoh ya, contoh sederhana lah. Misalkan ada satu jalan, misalkan karpet merah ini adalah jalan. Kalau saudara lewat di sini, nggak ada masalah Bapak Ibu. Kalau saudara berkendaraan lewat sini, nggak ada masalah. Parkir di jalan ini nggak ada masalah. Tapi ketika di situ ada tanda forbidden, dilarang masuk, maka ketika saudara masuk, pasti saudara bisa salah. Pasti saudara bisa ditangkap polisi. Atau ada tanda larangan parkir, P dicoret gitu Bapak Ibu. Saudara parkir sini, pasti saudara ditangkap. Jadi saudara ditentukan salah atau tidaknya karena tanda ini, tanda larangan parkir ataupun tanda larangan masuk. Benar Bapak Ibu ya? Tanpa tanda ini, saudara tidak ada kesalahan di jalan ini. Benar Bapak Ibu? Dan tanda inilah hukum. Namanya rambu-rambu lalu lintas. Hampir Bapak Ibu. Jadi saudara salah atau tidaknya ditentukan adanya hukum itu. Tanpa hukum, saudara lewat-lewat, parkir sembarangan, gak ada masalah. Hal yang sama juga dengan ini Bapak Ibu, secara kerohanian. Manusia itu adanya dosa atau tidak ditentukan oleh hukum Taurat. Kalau saudara dosa, pasti ada satu hukum yang saudara langgar. Pasti. Ambil contoh, mencuri. Oh, di hukum Taurat ada dilarang mencuri. Benar Bapak Ibu ya? Oke. Berzina. Oh, itu ada dilarang berzina. Benar Bapak Ibu ya? Jadi apapun dosa manusia, pasti karena melanggar salah satu yang ada di dalam hukum Taurat ini. Jadi hukum inilah standar kebenaran. Kalau manusia bisa melakukannya, menghindari larangannya, maka manusia itu dianggap benar dan manusia itu bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi masalahnya adalah manusia itu tidak sempurna, sedangkan hukum Taurat ini sempurna. Itulah sebabnya manusia tidak akan pernah bisa melakukan hukum Taurat. Karena Taurat ini sempurna, manusia tidak sempurna. Dari sejak Gunung Sinai, manusia selalu gagal. Apa Pak buktinya bahwa orang Israel gagal? Buktinya adalah mereka selalu setiap tahun memberi korban penebus dosa. Ya, itu dilakukan oleh imam. Penebus dosa karena adanya dosa. Tanpa dosa tidak mungkin ada korban penebus dosa. Tanpa salah tidak mungkin ada penebus salah. Karena itulah sejak dari Gunung Sinai orang selalu gagal Bapak Ibu. Dan untuk mengatasi agar manusia tidak dihukum mati, sebab hukuman dosa adalah maut Bapak Ibu, maka manusia itu harus memberi korban penebus dosa. Itulah yang dilakukan oleh imam besar setiap tahun. Tetapi itu bersifat tidak kekal, hanya menutupi. Kenapa? Hanya menutupi korbannya hewan. Hewan tidak sebanding dengan nilai manusia, orang Yahudinya. Karena itu hanya segera menutupi, bukan menebus. Tapi Allah kemudian memberi solusi permanen, namanya Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus menebus dosa kita dengan darahnya sendiri. Dan penebusan Yesus itu lebih dari nilai manusia. Itulah sebabnya penebusan Yesus sekali untuk selamanya langsung lunas. Itulah sebabnya hanya di dalam Yesuslah manusia bisa menjadi benar. Di dalam Yesus penebus kita bisa menjadi benar. Karena Yesus telah menebus, Yesus telah membayar dosa kita. Itulah sebabnya setiap kita di dalam Yesus pasti benarnya. Karena kita di dalam Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat ini. Loh Pak, saya belum melakukan apa-apa kok bisa jadi ikutan benar Pak di dalam Yesus? Iya, karena Yesus telah mengerjakannya. Setiap kita di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus, menyatu di dalam Yesus, terima perjamuan kudus, saudara ikut benar. Kok bisa gitu Pak? Gini, saya ambil contoh lagi. Misalkan saudara beli rumah. Setelah saudara beli rumah, saudara bisa menikmati rumah itu. Bukan hanya saudara yang bisa menikmati rumah itu, siapa lagi yang bisa menikmati rumah itu? Setiap orang yang bersama-sama dengan saudara. Istri saudara, anak saudara, pembantu saudara bisa menikmati rumah yang saudara beli. Tapi syaratnya mereka harus bersama-sama dengan saudara. Saudara yang bayar tapi mereka ikutan nikmati. Kenapa mereka bisa nikmati? Karena mereka bersama dengan saudara. Hal yang sama dengan Yesus. Yesus telah membayar dosa kita, menebus dosa kita. Yesus mengerjakan, tapi kita bisa menikmati kalau kita bersama-sama dengan Yesus. Gitu Bapak Ibu. Ngerti ya? Ngerti kan? Dong kan? Itu dia. Karena itulah pada saat kita bersama dengan Yesus, apa yang Yesus telah kerjakan, apa yang Yesus telah bayar, itu juga menjadi kita nikmati. Itu juga menjadi kegenapan bagi kita. Jadi ketika itulah kita di dalam Yesus, kegenapan Taurat itu juga kita alami. Dan ketika kita dalam Yesus, kita pasti benar di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan ayat tadi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang telah menggenapi hukum Taurat ini, maka dia juga beroleh kebenaran dari Allah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu enak kan?
Enak dalam Yesus. Kalau orang di luar Yesus, nggak ada yang ngerjakan, nggak ada yang bayar, mereka sendiri yang bayar. Haleluya. Itulah sebabnya mereka dituntut banyak hal. Lah kalau kita nggak menyatu dengan Yesus, apa yang Yesus lakukan, itu juga yang menjadi kita lakukan. Apa yang Yesus telah bayar, itu menjadi juga kita bayar. Karena kita menyatu dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Enak kan? Enak dong. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Itulah dikatakan tadi Roma 10 ayat 4 sampai 5. Coba kita lihat lagi Romanya. Ya, Roma 10 ayat 4. Sudah? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, yang menyatu dengan Yesus. Yang percaya dengan Yesus, kita juga turut benar, karena Yesus telah menggenapinya. Amin Bapak Ibu. Ngerti kan sekarang? Itu dia. Lalu lanjutannya lagi. Nah, ini ada 5. Ada lagi kebenaran selanjutnya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran, karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, orang di luar Yesus harus mengerjakan sendiri kebenaran Taurat tadi Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang di luar Yesus, mereka mengerjakan sendiri kebenarannya. Mereka yang melakukan sendiri. Itulah kebenaran dalam Taurat. Manusia yang mengerjakan. Tapi bagi kita di dalam Yesus, Yesus telah mengerjakannya bagi kita. Maka apa yang telah kerjakan, itu juga menjadi apa yang telah kita kerjakan. Amin. Berikanlah kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Mantap. Mantap. Haleluya. Nah, kehidupan orang Kristen tidak mengejar-ngejar berkat, tidak mengejar-ngejar mujizat. Karena kehidupan orang Kristen hanya mengejar Yesus. Ketika kita mendapatkan Yesus, mujizat dan berkat mengejar kita. Jadi, saudara tidak ngejar-ngejar berkat, Bapak Ibu. Saudara dikejar berkat. Saudara tidak ngejar-ngejar mujizat. Saudara dikejar mujizat. Ketika kita mengejar Yesus. Ketika saudara kejar-kejar Yesus, kita ngejar-ngejar Yesus, maka berkat ini akan ngejar-ngejar kita. Jadi arahkan hidup kita pada Yesus, maka hal yang di belakang kita, berkat akan mengejar kita dari belakang, mujizat mengejar kita dari belakang. Jangan saudara balikkan hidup saudara ke arah berkat, ke arah mujizat, ke arah ini. Saudara menjadi membelakangi Yesus. Ketika saudara kejar ini, hilang malah ini. Karena semua berkat, semua mujizat hanya oleh Yesus. Arahkan hidup kita pada Yesus, maka ini semua akan mengejar kita dari belakang. Dari belakang loh Bapak Ibu. Itulah sebabnya jangan arahkan wajah saudara kepada mujizat. Apa Pak buktinya Pak bahwa kita tidak perlu mengejar mujizat? Karena mujizat itu adalah tanda. Tanda itu bukan Yesus Bapak Ibu. Tanda mengarah kepada Yesus. Saya ambil contoh lah. Misalkan saudara lihat tadi di depan sana ada tanda panah gini, Tiberias. Ketika saudara tiba pada tanda panah ini, apakah saudara sudah tiba di Tiberias? Belum, tapi mengarah ke Tiberias. Saudara lihat tanda rumah sakit RSPAD misalkan, ada panahnya. Saudara tiba di tanda panah itu, saudara belum tiba di rumah sakitnya, mengarah ke rumah sakit itu. Mujizat itu adalah tanda. Itu yang dikatakan Alkitab. Mana ayatnya Pak? Kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dan bersekutu dalam persekutuan yang erat. Kalau Alkitab bahasa Inggris, tanda itu disebut sign, tanda Bapak Ibu. Jadi bukan Yesusnya itu. Itulah sebabnya orang Kristen ketika melihat ada mujizat, itu bukan Yesus, tapi ada tanda. Di sini Yesus telah kerja. Karena itulah orang Kristen bukan ngejar mujizat, ngejar Yesus. Ngejar Yesus, mujizat saudara akan terkejar oleh mujizat itu. Berkat juga, saudara bukan ngejar berkat, saudara kejar Yesus, berkatnya ngejar saudara. Itu menjadi tanda bahwa saudara diberkati Tuhan, bahwa saudara mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi karena itulah orang Kristen kita harus mengejar Yesus. Maka tanda-tanda yang mengejar Yesus akan menyertai orang-orang percaya. Di dalam Markus kan dikatakan demikian. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi kita bukan ngejar tanda, ngejar Yesus. Tanda-tanda akan mengejar kita. Haleluya. Saudara mau lihat, coba lihat Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi mujizat itu, berbahasa roh itu, dan lain-lain itu tanda. Itu bukan Yesus, tapi mengarah kepada bahwa kita adalah orang percaya. Bahwa itu mengarah kepada Yesus. Amin. Bukan Yesusnya. Itulah sebabnya orang Kristen bukan mengejar mujizat, bukan mengejar tanda. Kejar Yesusnya, maka tanda-tanda mujizat, tanda-tanda berkat, tanda-tanda kelepasan, tanda-tanda kuasa akan menyertai kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Iya, khotbah anugerah adalah khotbah tentang Yesus yang memberikan tanda itu kepada kita. Itu tadi Bapak Ibu, tanda-tanda orang percaya tadi Bapak Ibu. Markus tadi kan? Iya, itu tanda
Ketika kita di dalam Yesus. Ketika kita dalam Yesus, maka kita akan beroleh tanda mujizat dari Tuhan. Ya. Kalau Taurat itu tidak bisa memberikan tanda dan mujizat. Kenapa Taurat tidak bisa memberikan tanda mujizat? Karena Taurat semua orang yang ngerjakan. Apa Pak bukti bahwa Taurat itu semua orang ngerjakan? Kalau kita di dalam Yesus, siapa yang ngerjakan semua Bapak Ibu? Yesus. Karena Yesus telah mengerjakan semuanya di atas kayu salib. Yesus yang mengerjakan keselamatan, Yesus telah mengerjakan kesembuhan, Yesus menguduskan kita, Yesus yang menyembuhkan kita, Yesus juga yang menyelamatkan kita. Benar? Semua Yesus mengerjakan. Jadi kita di dalam Yesus, yang mengerjakan siapa? Yesus. Bagian kita ngapain? Mengimani apa yang Yesus telah kerjakan. Tetapi ketika saudara di dalam Taurat, saudaranya sendiri yang mengerjakan. Kok bisa Pak? Iya, kita buktikan aja. Hukum pertama apa Bapak Ibu? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang ngerjakan siapa sih itu? Manusia. Kuduskan hari Sabat. Menunjuk ke siapa? Manusia. Yang ngerjakan manusia. Benar Bapak Ibu? Demikian, jangan mencuri. Menunjuk kepada manusia. Yang ngerjakan apa? Manusia. Jangan berzina. Menunjuk kepada manusia. Jangan membunuh. Menunjuk kepada manusia. Hormati orang tuamu, manusia. Saudara lihat dari 1 sampai 10 semua manusia yang ngerjakan, bukan Tuhan. Tapi ketika saudara di dalam Yesus, bukan lagi saudara yang ngerjakan, Yesus yang ngerjakan. Haleluya. Ngerjakan keselamatan, menguduskan kita, menyelamatkan kita, memberkati kita. Itulah sebabnya Taurat dan Yesus itu dua hal yang berbeda. Ketika saudara di dalam Taurat, saudara semua yang ngerjakan. Itulah dilakukan orang di luar Yesus. Di luar Yesus, mereka semua ngerjakan. Amin Bapak Ibu. Tapi kita di dalam Yesus, Yesus semua yang ngerjakan. Jadi jelas banget bedanya itu Bapak Ibu. Lihat bedanya. Itulah sebabnya. Itu dua hal yang berbeda. Amin. Itulah sebabnya ketika saudara di dalam Yesus, karena Yesus yang ngerjakan, pasti terjadi mujizatnya. Karena ketika Yesus bekerja, pasti hal yang besar terjadi. Tapi ketika saudara di dalam Taurat, saudara yang ngerjakan sendiri, mana mungkin terjadi mujizat? Kemampuan saudara terbatas. Sedangkan mujizat hanya Tuhan yang bisa ngerjakan. Orang tidak bisa ngerjakan. Itulah sebabnya selama orang hidup dalam hukum Taurat, mereka yang ngerjakan sendiri, tidak akan mungkin terjadi mujizat. Tapi selama saudara dalam Yesus, pasti Yesus mengerjakan. Disitulah terjadi tanda dan mujizat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saudara juga bisa lihat gereja mula-mula Bapak Ibu, hanya khotbah tentang anugerah Yesus. Coba saudara perhatikan kisah para rasul. Pada saat Petrus berkhotbah, pada saat Pentakosta, kalau saudara perhatikan semua khotbahnya Petrus, tidak ada mengajarkan tentang hukum di situ. Tapi selalu bersaksi apa? Tentang Yesus. Yesus yang kamu salibkan, Yesus tentara aniaya, Yesuslah yang dijanjikan yang kepada orang Israel. Yesuslah, semua ngomong tentang Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika Petrus mengkhotbahkan itu, langsung 3.000 orang bertobat. Jadi kisah Rasul 2 Bapak Ibu, itu ada khotbah Petrus pada saat Pentakosta. Itu saudara lihat, itulah khotbah pertama dari gembala pertama. Karena Petrus yang ditunjuk Yesus sebagai gembala pertama di dunia. Benar Bapak Ibu ya? Tidak ada mengajarkan tentang hukum. Selalu ngomong tentang Yesus. Karena itulah menjadi acuan harusnya seluruh gereja di dunia, harusnya itu khotbah itu Bapak Ibu. Karena itulah khotbah pertama dari gembala pertama di dunia. Ngomongnya tentang Yesus semua. Dan ketika itulah saudara lihat pelayanan murid-murid, bos, mujizat semua, mujizat semua. Tetapi bergeraknya waktu, orang menjadi jauh gitu dari Yesus. Udah ratusan tahun Bapak Ibu, itu menjadi jauh dari Yesus. Tapi gereja menjadi dekat dengan apa? Politik jadinya. Itulah sebabnya khotbah-khotbah gereja bukan lagi tentang Yesus, tentang politik. Iya, karena pada saat itu gereja dekat dengan kerajaan-kerajaan. Kerajaan Romawi, kerajaan yang segala macam Bapak Ibu. Itulah sebabnya gereja tidak lagi mengkhotbahkan tentang Yesus, khotbahkan tentang politik, tentang kekuasaan, tentang perebutan, tentang segala macam. Wah, udah makanya hilang kuasanya Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi pada sekarang ini. Gereja ngomong tentang motivasi, gereja tentang segala macam. Akibatnya apa? Nggak ngomong tentang Yesus lagi, maka kehilangan kuasa. Hari ini mari, hiduplah dalam Yesus, hiduplah dalam anugerah, dan Yesus adalah Alef dan Taf. Maka ketika kita dalam Yesus, kita pasti menang. Ketika saudara divonis sakit, divonis mati, divonis gagal, kata akhir ada pada Yesus. Karena Yesus adalah akhir, awal dan akhir. Maka saudara selalu menang di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus, saudara selalu dapatkan kabar baik. Saudara sembuh, saudara diberkati, saudara dipulihkan. Saudara, hari ini kita semua berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Roh Kudus insapkan dunia tentang anugerah. Yohanes 16 ayat 7-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan pertama, dosa, kedua, kebenaran, dan ketiga, penghakiman. Harusnya gitu. Karena apa? Ayat selanjutnya, penjelasannya. Masuk bagian 9 itu penjelasannya. 3 hal tadi, penjelasan 3 hal tadi. Oke? Pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Apa yang dimaksud dengan dosa? Kita lihat ayat 9-nya. Langsung masuk penjelasannya. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kepada Yesus. Karena ini yang mengucapkan Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Ya, Roh Kudusnya belum datang. Nanti kalau dia datang, tugasnya pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman. Benar? Ini Yesus mesti ngomong ini. Benar? Jadi dosanya itu jamak atau tunggal Bapak Ibu? Saudara lihat itu? Ayat 9. Akan dosa, bukan dosa-dosa. Itu saudara juga harus teliti. Jadi seringkali orang salah bahwa Roh Kudus itu bawel terhadap kesalahan saudara, dosa saudara. Setiap kali dosa dibaweli. Setiap kali dosa tidak Bapak Ibu. Hanya satu dosa yang selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Apa itu? Tentang bahwa orang harus percaya Yesus. Terus lanjut ayat 10. Ini penjelasan tentang kebenaran. Akan kebenaran, ya kan? Ayat 10-nya kan? Kan? Itu menjelaskannya. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sekarang lihat kepada saya. Jadi ada 3 tugas Roh Kudus kan? Pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Yang ketiga, mengisap dunia akan penghakiman. Akan dosa, hanya satu dosa dihisapkan. Ya, karena itulah saudara jangan berpikiran bahwa Roh Kudus itu paling bawel atas segala kegagalan kita. Tidak Bapak Ibu. Roh Kudus hanya menginsapkan hanya satu dosa saja. Makanya itu hanya singular, tunggal. Bukan dosa-dosa itu Bapak Ibu. Oke? Harus jeli itu. Bukan dosa-dosa, benar? Jadi dosa yang selalu diingatkan oleh Roh Kudus adalah orang jangan menolak Yesus. Hanya satu dosa yang diingatkan Roh Kudus. Jadi berpusat pada Yesus. Jangan menolak Yesus. Kenapa hanya satu dosa saja? Karena ketika saudara menerima Yesus, apapun dosa saudara pasti bisa diampuni. Karena hanya darah Yesus yang mengembasuh dosa-dosa kita. Jadi bongkolnya langsung dipegang. Bapak Ibu. Hanya satu dosa. Harus percaya Yesus. Kalau tolak Yesus, apapun dosa saudara pasti diingat. Tapi ketika saudara percaya Yesus, semua dosa saudara, sebanyak apapun itu, saudara pasti dibasuh oleh darah Yesus. Karena itu hanya satu yang diingatkan oleh Roh Kudus, hanya satu dosa. Jangan menolak Yesus. Yang kedua, akan kebenaran. Yesus berkata tadi, karena aku telah pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Maksudnya apa Pak? Maksudnya selama Yesus di bumi, Yesus yang selalu mengingatkan akan murid-muridnya akan kebenaran. Yesus mengingat langsung, hei Petrus, kamu jangan sok-sokan, kamu nanti akan menyangkali aku sebelum ayam berkokok. Hei ini, kamu jangan ini. Yohanes, Yakobus, kamu jangan membakar orang Samaria. Jadi Yesus mengingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Tetapi ketika Yesus pergi naik ke surga, siapa yang mengganti mengingatkan kebenaran? Roh Kudus. Itulah tugas kedua Roh Kudus. Mengingatkan bahwa kita di dalam Yesus itu benar. Kenapa kita benar? Karena dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Kebenaran kita adalah Yesus. Itu kedua. Yang ketiga, bahwa penguasa dunia telah dihakimi. Penguasa dunia itu bukan saudara. Siapa penguasa dunia? Iblis pada saat itu. Iblis telah dihakimi. Bukan saudara yang dihakimi. Iblisnya telah dihakimi. Dan saudara tidak lagi dihakimi. Haleluya Bapak Ibu. Saudara bebas dari hukuman. Jadi Roh Kudus menginsafkan dunia akan 3 hal. Dan itulah anugerah. Bahwa orang harus percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah kebenaran. Bukan manusia yang benar. Yang ketiga, bahwa saudara tidak lagi dihakimi. Karena Yesus telah menjalani hakiman di atas kayu salib. Maka hari ini kita bebas dari penghakiman. Saudara bebas dari dakwaan. Saudara bebas dari segala kutuk. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudara itu jelas kan? 3 hal ya. Nah, jadi karena itulah khotbah anugerah sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu. Karena sejak Pentakosta itu sudah khotbah tentang anugerah. Murid-murid gereja mula-mula itu sudah khotbah tentang anugerah. Cuma selama ini tertutupi oleh politik, tertutupi oleh banyak hal-hal lagi dari manusia. Karena berkembangannya gereja, unsur politik kena juga, tercakup juga, kekuasaan segala macam. Karena itulah ketika berkembangnya gereja ini semakin besar, sehingga apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Anugerah itu tercampur
Anugerah lagi tidak lagi murni, tetapi tercampur dengan Taurat. Campuran antara manusia dengan Tuhan. Akibatnya apa? Gereja tidak lagi menang. Karena kita menang hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus kita pasti kalahnya. Karena kemampuan manusia terbatas. Jadi setelah masa gereja mula-mula, apa hasilnya Bapak Ibu? Manusia menjadi lupa Yesus. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan itulah hidup menjadi hidup dalam Taurat. Mereka yang mengerjakan semua. Hasilnya mereka tidak lagi mengalami kepenuhan kuasa Tuhan. Karena itulah saudara bisa lihat Bapak Ibu, banyak juga mungkin saudara pernah mendapatkan pengajaran, sekarang gereja tidak mengalami mujizat. Mujizat itu hanya terjadi dulu. Padahal kalau diselidiki, kenapa dulu ada mujizat, kenapa sekarang enggak? Karena dulu menekankan tentang Yesus, murni tentang Yesus, murni tentang anugerah. Sekarang ini sudah ada unsur manusia, sudah ada unsur politik, sudah ada unsur motivasi dan segala macam. Itulah sebabnya gereja sekarang kebanyakan sudah kehilangan kuasa. Padahal kalau kita lihat gereja mula-mula demikian penuh dengan kuasa. Itulah sebabnya tugas Tuhan juga kepada Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Regi, untuk mengembalikan gereja mula-mula. Saudara itu gereja mula-mula fokusnya kepada Yesus. Ketika Yesus menjadi pusat, disitulah kembali ada kuasa. Dan kita bisa alami sekarang, ada mujizat kesembuhan, ada mujizat berkat, ada pemulihan, ada mengusir setan. Karena itu yang memang terjadi pada gereja mula-mula. Karena itulah hari ini kembali kepada Yesus, maka semua kuasa, semua berkat, semua hal-hal yang luar biasa tadi akan kembali kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya khotbah anugerah ini bukan sesuatu yang baru, tidak. Tapi dikembalikan lagi. Iya, itu yang terjadi pada gereja mula-mula. Itulah sebabnya perintah Tuhan kepada Bapak Gembala juga untuk mengembalikan gereja seperti gereja mula-mula. Ya, saat percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan insapkan orang tentang Yesus. Dan itu juga mulai dari Pentakosta, Bapak Ibu. Taurat itu diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus. Ya, gereja kalah karena apa? Mencampur Taurat dengan anugerah. Dan ketika terjadi pencampuran ini, maka tidak ada lagi kuasa. Pencampuran itu mematikan, karena kita tidak lagi mendapatkan keselamatan dan kuasa dari Tuhan. Karena lewat pencampuran itu seperti menuangkan anggur baru ke dalam kantong yang tua. Seperti menambal pakaian robek dengan kain yang baru. Coba kita lihat ayatnya. Matius 9 ayat 16-17. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Lihat kepada saya, ada ilustrasinya dua hal. Pertama kain, ya, itu kain yang baru atau anggur baru itu gambaran tentang apa Bapak Ibu? Gambaran tentang anugerah, tentang Yesus. Banyak kali orang Kristen mencampurkan Taurat dengan Yesus. Ya, padahal itu sebenarnya dua hal berbeda. Itu sama dengan seperti menambal kain tua dengan kain yang belum susut Bapak Ibu. Dan hasilnya apa? Ketika orang hidup dalam Taurat, kemudian terima Yesus, mereka berusaha menambal dosa mereka, mereka berusaha menambal kegagalan mereka dengan Yesus. Tapi apa hasilnya Bapak Ibu? Ketika mereka masih di dalam Taurat, mau mengambil Yesus, justru makin berlubang hidup mereka, makin robek hidup mereka Bapak Ibu. Sama juga seperti kantong tua. Kantong tua itu biasanya sudah getas, udah keras gitu kantong tua. Nah, anggur baru itu dia bisa mengalami namanya fermentasi. Jadi dia bisa ngembang dan bisa menghasilkan gas. Gas atau ngembang inilah bisa menendang kantong itu, bisa jadi robek, hancur ini. Nah, hal yang sama juga di dalam kehidupan orang Kristen. Ketika mereka sebelumnya belum bertobat, menerima Yesus, tetapi kehidupan lamanya mereka masih terus ada. Maka ketika mereka menerima Yesus, justru hidup mereka itu menjadi koyak, menjadi hancur Bapak Ibu. Jadi sia-sia semuanya. Itulah sebabnya ketika orang Kristen harus sungguh-sungguh menerima Yesus, karena itulah selalu disebut lahir baru. Yang lama sudah berlalu, kantong yang lama sudah berlalu, kain yang lama sudah berlalu. Terima Yesus yang baru, benar-benar baru, benar-benar lahir baru. Tapi seringkali orang hari ini menerima Yesus, tetapi yang lama Tauratnya masih ada. Akibatnya apa? Seperti kain tadi, robek. Seperti kantong tua tadi, robek, hancur. Dua-duanya sia-sia, nggak ada kuasa lagi. Karena itulah ketika saudara ingin sungguh-sungguh di dalam Yesus, yang lama sudah berlalu, Tauratnya sudah berlalu. Hari ini hiduplah Yesus, alami anugerahnya, alami kuasanya, alami kemenangannya di dalam Tuhan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya dong, lupakan yang lama. Haleluya. Makanya orang bertobat disebut lahir baru. Benar-benar diawali semua dengan baru. Benar?
wadahnya harus benar-benar baru. Kalau nggak nanti jadi ya kayak secari kain tadi, kayak kantong tadi, hancur. Sia-sia, nggak ada kuasa. Dan itu yang banyak hari ini dialami oleh gereja, mencampur kehidupan Taurat dengan Yesus. Wah, udah kacau jadinya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi robek kemana-mana, bolong di mana-mana, hancur di mana-mana. Wah iya, hari ini kalau saudara ingin kuasa, sungguh-sungguh di dalam Yesus. Dan ketika saudara di dalam Yesus, bukan lagi saudara yang bertindak, tapi izinkan Tuhan bertindak bagi saudara. Karya salib yang saudara terima. Bagian kita ngapain dong Pak kalau gitu? Mengimani apa yang setelah kerjakan. Jadi bagian kita mengimani. Perbuatan di mana Pak? Perbuatan di Yesus. Kenapa kita tidak ada perbuatan lagi? Karena semua perbuatan telah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Lah udah selesai, ngapain lagi nambah-nambah? Bagian kita hari ini bukan menambah, tapi mengimani apa yang telah selesaikan tadi, perbuatan tadi. Amin. Banyak juga gini Bapak Ibu, banyak juga pendeta mengkhotbahkan Taurat. Kenapa saudara banyak pendeta mengkhotbahkan Taurat? Karena memang Taurat itu hukum. Banyak pendeta, banyak orang berpikiran bahwa ketika mereka mengkhotbahkan hukum Taurat, maka manusia atau jemaat itu akan diikat dengan hukum tadi sehingga mereka tidak bisa berbuat dosa. Itu idenya, itu pikirannya Bapak Ibu, bahwa ketika hukum dikhotbahkan dan itulah hukum Taurat, maka jemaat akan diikat oleh hukum tadi sehingga jemaat tidak bisa bergerak, tidak bisa jatuh dalam dosa. Saya ingin tanya saudara bebas dosa karena Taurat atau karena darah Yesus? Lah kalau ingin bebas dosa, bukan khotbahkan Taurat, khotbahkan tentang Yesus. Ada ayatnya, benar? Tidak ada dikatakan bahwa manusia dibersihkan dari dosa oleh Taurat, nggak ada. Tapi manusia dibersihkan oleh darah Yesus. Itu dia. Nah kalau mau membebaskan jemaat dari dosa, khotbahkan Yesus dong. Udah jelas ayatnya kok. Oleh darah Yesus kita bebas dari dosa. Benar? Khotbahkan itu dong. Tapi kok kenapa hukumnya dikhotbah? Saya juga bingung. Ya Bapak Ibu. Saudara itu kan udah salah kaprah udah lama. Benar Bapak Ibu ya? Iya, secara logik manusia benar bahwa orang supaya tidak jatuh dosa diikat aja mereka sekalian. Lihat hukum-hukum tadi Bapak Ibu. Tapi nyatanya Alkitab tidak berkata demikian. Manusia bukan bebas dosa karena Taurat, tapi manusia bebas dosa karena darah Yesus telah membasuh dosa manusia. Nah, hal yang sama juga dengan jemaat. Jemaat juga merasa takut kalau bebas, sehingga mereka juga mengikatkan dirinya dengan hukum tadi. Iya, saya juga harus diikat. Kalau kan nanti saya kepleset. Ya, amin Bapak Ibu. Saya sama juga, pendeta juga mengikat, jemaat juga merasa harus diikat. Ya, supaya benar-benar terikat, supaya tidak jatuh dalam dosa. Padahal kita bebas dari dosa hanya oleh darah Yesus, bukan oleh hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Ayatnya jelas. Matius banyak sekali, oleh darah Yesuslah kita bebas dari dosa. Darah Yesus tumpahkan untuk menebus dosa kita. Benar? Iya dong. Iya kan? Oke, lanjut. Ya, karena itulah Bapak Ibu, jika percaya kepada Yesus sang kebenaran itu, itulah yang memerdekakan kita. Kenal akan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi karena itulah saudara merdeka dari dosa, bukan karena hukum yang mengikat saudara, tapi karena darah Yesus yang membasuh dosa kita. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga banyak orang Kristen menjadikan Taurat itu sebagai senjata supaya orang bebas dari dosa. Padahal kita hanya bebas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Taurat justru membuat kita kalah atas dosa. Iya, anugerah lah yang membuat kita menang atas dosa. Benar Bapak Ibu? Justru ketika secara umumnya Bapak Ibu, ketika ada jemaat berdosa, maka pendeta akan mengkhotbahkan hukum-hukum. Berdasarkan hukum ini telah dilanggar, berdasarkan hukum ini telah dilanggar, hukum ini telah dilanggar, hukum ini. Supaya apa? Jemaat terikat Bapak Ibu, dan segala macam. Tapi justru ketika dikhotbahkan Taurat, hukum tadi Bapak Ibu, justru jemaat itu semakin dikalahkan oleh dosa. Kalau kita ingin menang atas dosa, khotbahkan Yesus. Karena hanya Yesuslah yang bisa membebaskan kita dari dosa. Ya, coba kita lihat ayatnya. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itulah anugerah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut grace. Anugerah itu siapa? Yesus. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika ada dosa, jangan lagi dikhotbahkan tentang Taurat. Makin orang itu amblas. Hukum itu semakin mengikat, justru makin kita jatuh dalam dosa, ketarik. Tapi hari ini khotbahkan tentang Yesus, maka manusia itu akan dibebaskan dari dosa, dan lewat anugerah Yesus kita menjadi menang atas dosa. Itu bukan kata saya, itu kata ayat yang barusan kita baca. Amin. Karena itulah hari ini, kalau kita ingin menang dosa, hidup dalam Yesus, izinkan Yesus bekerja, izinkan Yesus membasuh kita dengan darahnya, maka saudara bebas dari dosa, dan saudara menang atas apapun dosa dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus adalah anugerah dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuh, kasih karunia itu anugerah atau grace. Lihat kepada saya Bapak Ibu. Dari sorga adalah kerajaan. Benar?
Setuju surga kerajaan? Dari surga ada hukum, maka itulah turun hukum Taurat. Dari surga juga ada anak Allah, namanya Yesus. Kenapa Pak dari surga harus turun ada dua? Karena ketika turun pertama kali hukum, nggak ada yang mampu bisa ngerjakan. Bahkan si pembawa hukum ini, siapa namanya? Musa. Itu sendiri gagal, buktinya nggak masuk tanah Kanaan. Lalu turun namanya anak kerajaan, namanya Yesus. Kenapa Yesus turun? Yesus turun agar siapapun yang gagal dalam hukum Taurat bisa datang kepada Yesus dan beroleh pembenaran, beroleh penebusan. Siapapun. Itulah sebabnya ketika orang berdosa dan dosa itu ditunjukkan oleh hukum Taurat ini, orang bisa datang kepada Yesus dan beroleh penebusan. Pak, seakan-akan ini Pak ada dualisme Pak. Dari surga ada dua hal. Tidak Bapak Ibu. Yesus datang bukan untuk bertentangan dengan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapinya. Jadi ibarat soal, ini soalnya, ini kuncinya. Supaya apa? Supaya hukum Taurat ini digenapi, maka datang Yesus. Karena manusia tidak ada yang bisa mengerjakannya. Itulah sebabnya siapapun yang gagal dalam hukum Taurat bisa datang kepada Yesus. Dan orang gagal dalam hukum Taurat itu apa? Ditunjukkan oleh apa? Adanya dosa. Jadi setiap orang dalam dosa bisa datang kepada Yesus. Kita memperoleh penebusan dosa. Haleluya. Karena itu ini dua hal yang berbeda. Satu hukumnya, satu solusinya. Bapak Ibu. Jadi Yesus membawa dua hal. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itulah pengampunan dosa Bapak Ibu. Dan kebenaran itulah mujizat kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kemanapun Yesus berada, pasti dua hal itu selalu ada. Jadi ketika saudara baca Injil, kemanapun Yesus mengadakan mujizat, pasti selalu diawali dengan pengampunan dosa. Dosamu diampuni, pergilah, sembuhlah. Dosamu diampuni, pergilah, dan jangan berbuat dosa. Selalu diawali dengan pengampunan dosa. Ada tangan lumpuh, dosamu diampuni, tangannya sembuh. Benar Bapak Ibu? Kenapa? Karena dalam Yesus membawa dua hal. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itulah mengampuni dosa, kebenaran itulah mendatangkan mujizat. Tapi seringkali nggak tahu gimana gereja sekarang ini memisahkan tentang kasih karunia dan kebenaran. Ya, padahal kasih karunia dan kebenaran itu adalah two in one dalam Yesus. Itu satu paket dalam Yesus. Nggak bisa dipisahkan. Jadi seringkali gini Bapak Ibu, ketika orang mengkhotbahkan tentang kasih atau grace, lalu banyak orang berkomentar gini, kenapa hanya khotbahkan tentang grace saja? Kebenaran juga dikhotbahkan dong. Padahal kasih karunia kebenaran itu satu hal yang sama. Sekarang gereja seakan-akan memisahkan itu menjadi dua hal yang berbeda. Sehingga mereka berkata, jangan hanya khotbahkan tentang anugerah, jangan hanya khotbahkan tentang kasih, tapi juga khotbahkan tentang kebenaran. Padahal sebenarnya kasih karunia kebenaran itu datang berbarengan. Menyinggung anugerah, maka kita menyinggung kebenaran. Sebaliknya menyinggung kebenaran, maka kita juga menyinggung anugerah. Kebenaran yang membebaskan kita adalah anugerah. Sebaliknya juga anugerah yang membuat kita benar di hadapan Bapa di surga. Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, atau mengampuni kamu, akan mengasihi kamu. Jadi kebenaran itu selalu berbarengan dengan kasih. Selalu. Ayat terakhir kita baca, bahwa juga hal yang sama juga anugerah yang membuat kita benar di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak, siapa dia ini? Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, itu siapa Bapa, menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Jadi kita, dosa kita dipindahkan kepada Yesus, itulah namanya kasih, supaya kita beroleh kebenaran. Karena dalam Yesus kita dapatkan dua Bapak Ibu, kasih karunia kebenaran. Dan hari ini kita alami kasih karunia kebenaran itu saat terima perjamuan kudus. Pada saat saudara terima perjamuan kudus, saudara mendapatkan kasih Yesus dari mana? Oleh darahnya. Dosa-dosa kita diampuni, dan saudara dapat kebenaran pada saat saudara terima tubuhnya. Saudara mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, berkat, dan segala macam. Karena itulah Yesus hadir dalam two in one, tubuh dan darahnya, kasih karunia dan kebenaran. Karena itulah kasih karunia dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Saudara juga menerimanya, nanti harus dua-duanya. Memang tidak barengan, tapi harus dua-duanya Bapak Ibu. Karena ada tempat lain itu hanya jemaat hanya dikasih ininya doang, tubuhnya aja Bapak. Ya saudara tahu sendirilah. Amin Bapak Ibu, ya nggak usah disebut-sebut lah. Iya, di tempat lain itu cuma satu Bapak. Itu nggak boleh. Karena apa? Yesus datang membawa dua-duanya, tubuh dan darahnya, kasih karunia dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Karena itulah hari ini kita terima dua-duanya. Maka kita beroleh pengampunan dosa oleh darahnya, dan kita beroleh mujizat, kebenaran, kesembuhan, berkat oleh tubuhnya. Kita terima, maka kita menyatu dengan Yesus, kita alami dua-duanya dalam kehidupan kita. Amin. Karena itulah hari ini kita sadari bahwa Tuhan Yesus adalah Alef dan Taf. Saudara dalam Yesus, apapun masalah kita selalu diakhiri dengan Yesus. Dan ketika Yesus mengakhirinya semuanya, pasti membawa kabar baik bagi kita. Saudara sembuh, saudara diberkati, kita semua berkemenangan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling laba bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.